Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi kita di pembelajaran daring ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Adapun peta konsep untuk klasifikasi materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, materi dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal ini di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Banyak sekali unsur yang ada di alam dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur di alam dapat dibagi menjadi logam dan non-logam tadi, yaitu untuk non-logam terdiri dari unsur karbon, nitrogen, dan oksigen. Sedangkan untuk campuran dibagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Sebelum kita memasuki materi berdasarkan wujudnya, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu materi. Materi di sini adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat adalah besi, emas, dan seng. Contoh zat cair adalah air, minyak, dan bensin. Sedangkan untuk zat gas terdiri dari atau contohnya udara, uap air, dan asap. Adapun perbedaan dari sifat zat padat, cair, dan gas akan kita bahas pada tabel berikut ini. Untuk zat padat, molekulnya teratur dan rapat, seperti kalian lihat pada gambar. Sedangkan untuk zat cair, molekulnya teratur juga, namun lebih renggang daripada zat padat. Untuk gas, molekulnya tidak teratur dan sangat renggang. Perbedaan yang kedua, gaya ikat antar molekul sangat kuat untuk zat padat. Untuk zat cair, gaya ikat antar molekulnya kuat. Jadi kalau zat padat tadi, gaya ikatnya sangat kuat, kalau zat cair juga gaya ikat molekulnya juga kuat. Sedangkan untuk gas, gaya ikat antar molekulnya sangat lemah. Perbedaan yang ketiga, gerakan molekul terbatas pada zat padat. Sedangkan pada zat cair, gerakan molekulnya lebih bebas. Untuk zat gas, gerakan molekulnya sangat bebas. Yang keempat, bentuk dan volume tetap pada zat padat. Sedangkan zat cair, bentuknya berubah sesuai tempat atau wadahnya. Sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika kita memasukkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk mengikuti gelas tersebut. Sedangkan volumenya tetap atau tidak berubah. Untuk gas, dia memiliki bentuk dan volume yang berubah. Zat tunggal yang pertama yang akan kita bahas adalah unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari unsur atau unsur logam, contohnya besi, emas, dan seng. Sedangkan untuk non-logam, contohnya karbon, nitrogen, dan oksigen. Ada beberapa cara dalam pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, bagi unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon, nama latinnya karbon, dilambangkan dengan huruf C besar sesuai dengan nama latinnya. Kalsium dilambangkan dengan huruf C besar, namun ditambahkan huruf kedua dengan huruf kecil. Pada aturan ketiga, bahwa apabila unsur ini memiliki huruf awal yang sama, akan diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut.
Berikut ini merupakan tabel periodik unsur, di mana terdapat 3 pengelompokan. Untuk yang berwarna hijau, ini merupakan unsur logam. Sedangkan untuk yang berwarna pink, ini merupakan unsur semi logam. Untuk yang berwarna biru, itu merupakan unsur bukan logam, terdiri dari hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Ini yang berwarna biru adalah bukan logam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan unsur logam dan non-logam. Ada 3 perbedaan pada tabel berikut ini. Yang pertama, logam itu berwujud padat pada suhu kamar atau suhu ruangan, kecuali raksa itu berbentuk berupa cairan. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Perbedaan kedua, logam dapat ditempa atau dibentuk dan dapat diregangkan. Sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, logam merupakan konduktor listrik dan panas, artinya dapat menghantarkan listrik dan panas. Sedangkan non-logam, non-konduktor atau kecuali grafit. Non-logam ini tidak dapat menghantarkan listrik dan panas. Kegunaan unsur logam dan non-logam. Unsur pertama, natrium, simbol Na. Bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Unsur strontium, simbol Sr. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Unsur ketiga, magnesium, simbolnya Mg. Paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Yang terakhir, unsur iodin, simbolnya I. Bahannya untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis zat atau lebih dengan cara kimia. Adapun contohnya, air yang memiliki rumus kimia H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H2 dan oksigen O2. Berikut beberapa contoh senyawa beserta unsur penyusunnya. Yang pertama ada air, unsur penyusunnya berupa hidrogen dan oksigen. Yang kedua, garam dapur atau natrium klorida, unsur penyusunnya natrium dan klorin. Yang ketiga, gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikut ini kita akan membahas lagi mengenai campuran. Campuran di sini merupakan suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Tadi di awal sudah kita lihat bahwa campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini contohnya berupa larutan gula, larutan garam, dan sirup. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan merupakan suatu campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Di mana zat terlarut di sini pada gambar, misalnya ini merupakan gula yang akan dimasukkan ke dalam pelarut. Pelarut di sini yang banyak digunakan adalah air. Ketika gula dimasukkan atau dilarutkan ke dalam pelarut air, maka akan terbentuklah sebuah larutan. Di dalam larutan ini, ukuran partikel zat terlarut itu sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Untuk campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya.
Contoh campuran heterogen adalah campuran minyak dan air. Jadi di sini minyak dan air dapat dikenali zat penyusunnya. Berikut adalah tabel perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yang pertama merupakan zat tunggal, senyawa juga merupakan zat tunggal. Sedangkan campuran itu yang kedua tidak dapat diuraikan perbedaannya. Sedangkan senyawa itu dapat diuraikan. Unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa dan campuran dapat diuraikan. Perbedaan yang ketiga terdiri atas satu jenis atom. Senyawa itu tersusun atas dua jenis atom atau lebih, sedangkan campuran juga tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih dari dua molekul. Yang keempat, perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai klasifikasi materi yang terdiri dari unsur, senyawa, dan ada campuran heterogen, homogen. Sampai di situ pembelajaran kita. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.